semua, perkenalkan nama saya Yonatan Sigalingging dari kelas 7C, dan rekan satu saya lagi yaitu namanya Paulus Tiahlawa. Kami di sini akan menjelaskan materi dari riset operasional. Kami dari kelas 7C dari kelompok 12. Oke, di sini ada contoh soalnya. Dalam proses pembuatan, produk akhir memiliki persyaratan bahwa beratnya harus tepat 150 ton. Dua bahan baku yang digunakan adalah A dengan biaya 4 per unit dolar dan B dengan biaya 8 per unit dolar. Setidaknya 14 unit B dan tidak lebih dari 20 unit A harus digunakan. Setiap unit A memiliki berat 5 ton. Setiap unit B beratnya 10 ton. Berapa banyak dari setiap jenis bahan baku yang harus digunakan untuk setiap produk akhir untuk minimalkan biaya? Oke, di sini kita masukkan pembahasannya. Di sini ada table. Di sini ada bahan baku, biaya, dan berat. Pertama bahan baku A dan bahan baku B. Bahan baku A memiliki 4 per unit dolar dan beratnya ini kurang dari 20 unit. Bahan baku B dari memiliki biaya 8 per unit dolar dan lebih besar 14 unit. 20 unit ini dan 14 unit itu didapatkan dari sini. Nah, berarti setidaknya 14 unit B. Di sini 14 ini tidak boleh harus 14 lebih di atas 14, tetapi kurang dari 20 unit A. Dan persyaratan beratnya itu harus tepat 150 sesuai yang ada di soalnya. Nah, di sini kan ada dalam proses pembuatan produk akhir memiliki persyaratan bahwa beratnya harus 150 ton. Di sini beratnya harus tepat 150 ton. Ini sih beratnya harus tepat 150 ton. Oke, next. Nah, sini ada sebuah gambar grafik dimana di sini X2-nya dan sini X1-nya. A-nya yaitu 5X1 ditambah 10X2 sama 150. Dan X2-nya seberangan 14, X1-nya seberangan 0, dan X1-nya di sini satunya lagi yaitu 20. Di sini titik garis B-nya belum ditentukan, nanti kita akan tentukan. Oke, berikutnya di sini kita akan menentukan daerah yang bersangkutan terletak dalam 0 kurang dari X1 kurang dari 20, lalu X2-nya itu lebih besar dari 14, dan pada 5X1 tambah 10 X2 sama dengan 150. Dua solusi dapat segera kita temukan, di mana titik A dan B-nya yaitu A-nya 0 sama 15 dan B-nya 2 sama 14. Nah, di sini kita membuat sebuah solusinya, yaitu solusi pertama dan solusi kedua. Di raw bahan A X1 solusi pertamanya itu 0 dan solusi keduanya itu 2. Raw bahan B-nya X2-nya itu 15, solusi pertamanya dan solusi keduanya itu 14. Dan total biayanya 4X1 tambah 8X2 itu 120 untuk solusi pertama, dan solusi keduanya juga tetap 120. Karena total biayanya di sini harus di bawah 150. Karena nanti akan tetap kagak boleh lebih dari angka 120, makanya solusinya yang kita bikin sini tetap 20. Selanjutnya kita sini ada solusi dari fungsi tujuannya adalah C 4X1 ditambah 8X2. Selanjutnya dan ada batasannya itu
batasannya adalah 5x1 ditambah 10x2 sama dengan 150. X1 nya kurang dari 20, X2 nya itu lebih besar dari 14, X1 nya itu lebih besar dari 0. Karena di sini X1 nya ini tidak boleh lebih dari 20 dan X2 nya ini lebih besar dari 14 tapi tidak bisa lebih dari 20. Begitupun juga dengan X1 nya, ini X1 nya lebih dari 0 tetapi tidak bisa lebih dari angka 20. Sedangkan 5x1 tambah 10x2 ini dan 150 ini yaitu dari kita akan menggeser sedikit di mana 5x1 tambah 10x2 didapatkan. Nah, 5x nya itu dan 10 nya itu yaitu dari beratnya, dari berat yang akan digunakan. Di sini kan ditertera yaitu setiap unit A memiliki berat 5 pon, dimana 5 pon ini itu 5x1 dan berat B nya itu 10 pon itu 10x2. Dan untuk fungsi tujuannya itu kan 4x1 itu dari biaya per unit. Di sini kan biaya per unitnya itu $4 per unit dan B-nya itu 8x2 nya itu dari biaya 8 per unit dolar. Setelah kita tentukan fungsi tujuan dan batasannya, kita di sini memperoleh dua persamaan. Yaitu yang pertama yaitu 5x1 ditambah 10x2 sedangkan 150 ini A-nya dan B-nya itu 4x1 ditambah 8x2 sedangkan 120. Dari mana 4x1 tambah 8x2 120 ini? Kita tunjukkan dulu. Dimana 4x2 dimana kita bisa mendapatkan 4x1 8x2 sama 120? Tadi kan dengan diperoleh dua persamaan itu ya 4x1 8x ditambah 8x2 sama 120. Nah, didapatkan dari total biaya di sini 4x1 tambah 8x2. Nah, solusinya sih 120. Jadi biayanya di situ 4x1 ditambah 8x2 sama 120. Setelah menentukan dua persamaannya, kita akan menentukan daerah yang sesuai dengan fungsi kendala. Di sini tadi sebelumnya kita sudah menentukan daerah ini, tetapi B-nya tadi belum ada. Di sini B-nya yaitu tadi sudah ditentukan di peroleh dua persamaan yaitu 4x1 ditambah 8x2 sama 120. Karena tadi pada tetapnya A-nya itu tetap 5x1 ditambah 10x2 sama 150. Jadi di sini kita akan menentukan jadi di sini kita udah mendapatkan pada B-nya itu 4x1 dan 8x2 ditambah 120. Bahkan di grafik sebelumnya tadi B-nya belum ada. Grafiknya, biasanya akan melakukan
5x1 ditambah 10x2 sama dengan 150. 4x1 ditambah 8x2 sama dengan 120. Jadi ini 5x1 dikurang 4x1 sama dengan x1. 10x2 ditambah 8x2 sama dengan dikurang jadi 2x2. 150 dikurang 120 sama dengan 30. Jadi X nya sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi fungsi tujuannya untuk menimbulkan biaya pada jenis bahan baku yaitu (5x1) ditambah 10x2 sama dengan 150. 4x1 ditambah 8x2 sama dengan 120. Lalu ini kurang, jadi satunya itu x1, x2 nya itu jadi 2x2 dikurang dari 10 dikurang 8, jadi 2x2 sama dengan 30 dari 150 dikurang 120. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi kesimpulannya itu untuk minimalkan biaya pada jenis bahan baku adalah 15 di sini itu bahan bakunya untuk meminimalkan biaya pada jenis bahan baku. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi soal atau tugas kami di sini yaitu akan saya bacakan langsung. Dalam proses pembuatan produk akhir memiliki persyaratan bahwa beratnya harus tepat 150 pon. Nah, dua bahan baku yang digunakan adalah A dan B. Dengan nilai A dengan biaya 4 US dollar per unitnya dan B-nya dengan biaya 8 US dollar per unit. Nah, setidaknya 14 unit B itu tidak lebih dari 20 unit dan A-nya harus digunakan. Setiap unit A memiliki berat 5 pon, setiap unit B beratnya 10 pon. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapa banyak dari setiap jenis bahan baku yang harus digunakan untuk setiap unit produk akhir untuk meminimalkan biaya. Nah, di sini adalah perbandingan biaya dan beratnya dan jenis bahan bakunya. Bahan bakunya sendiri di sini ada A dan B. Biayanya di sini juga ada 4 dan 8. Beratnya sendiri adalah lebih kecil atau sama dengan 20 unit. Dan berat untuk bahan B-nya sekitar lebih besar atau sama dengan 14 unit. Nah, maksud biaya 4 US dollar per unit ini dan 8 US dollar per unit ini diambil dari soal tadi yang dimana nilai A dan nilai B-nya. Nah, untuk beratnya sendiri yang pertama untuk bahan A itu sekitar lebih kecil atau sama dengan 20 unit, maksudnya diambil dari sini yang dimana dia bilang tidak lebih dari 20 unit. Nah, untuk bahan B-nya lebih besar atau sama dengan 14 unit diambil dari sini. Ini nilai bahan B-nya sekitar 14 unit B. Nah, persyaratan beratnya itu 150. Dia sudah bilang tadi pada soalnya bahwa beratnya harus tepat 150. Makanya di sini persyaratannya 150. Nah, di sini ada bagan untuk X1 dan X2-nya. X1 dan X2-nya. Nah, untuk nilai A-nya itu 5X1 plus 10X2 sama dengan 50. Untuk X1 untuk sudut X2 sama dengan 0 dan untuk X1 sudut X1 sama dengan 20. Nah, untuk sudut X2-nya sama dengan 14. Maaf, 14. Kurang saya mana. Nah, untuk nilai B-nya di sini belum kita tulis karena belum
kita cari, nanti akan kita cari sehingga di sini ada nilai B-nya. Nah, selanjutnya sini kita akan menentukan daerah yang bersangkutan terletak dalam 0 atau lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil atau sama dengan 20, atau dan X2 lebih besar atau sama dengan 14, dan pada 5X1 plus 10X2 sama dengan 150. Di sini ada dua solusi dapat segera ditemukan, titik A dan B, di mana A-nya ada 0,15 dan B 2 dan 14. Dan solusi 2-nya untuk rauban A-nya yaitu 0 dan untuk rauban B-nya yaitu 15 untuk solusi 1, dan untuk solusi 2-nya 2 dan 14. Dan total biayanya itu 120 dan 120 juga. Nah, 0 dan 15-nya sendiri ini diambil dari titik A, dan untuk titik B-nya 2,14 diambil dari sini. Nah, untuk biayanya sendiri, kenapa bisa 120? Kenapa 4X1 plus 8X2 solusi satunya 120 dan solusi 2-nya ini 120? Sebenarnya 120 ini sudah ketentuan dari soal, karena tidak boleh, harus tepat pada 150 pound, tidak boleh lebih. Nah, yang diambil di sini 120 dan tidak lebih dari 150. Nah, selanjutnya di sini ada solusi fungsi tujuannya. Untuk solusi fungsi tujuannya ada C-nya 4X1 plus 8X2. Diambil dari sini tadi, dari total biayanya. Nah, untuk batasannya ada 5X1 plus 10X2 sama dengan 130. Ini dari soal tadi untuk 150-nya. Dan X1 lebih kecil atau sama dengan 20, X2 lebih besar atau sama dengan 14, X1 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, maksudnya di sini untuk batasannya ini X1 ini dimulai dari 0 dan bisa sampai 20 atau 19, tapi tidak boleh dari 20. Nah, untuk X2-nya bisa dimulai dari 0, tapi tidak boleh dari 14, bisa 14, 13, 12, atau ke bawah, dan tidak boleh lebih dari 14. Nah, di sini ada dua persamaan yang akan kita peroleh. Persamaan pertama yaitu 5X plus 10X2 sama dengan 150. Ini adalah jumlah poinnya tadi. Nah, untuk persamaan keduanya adalah 4X1 plus 8X2 sama dengan 120. Ini adalah dari nilai solusinya tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan daerah yang sesuai dengan fungsi kendala. Nah, untuk A-nya yang sesuai dengan fungsi kendalanya itu yang segitiga, ini yang segitiga ini, dan untuk B-nya ini. Nah, nilai B di sini sudah ada, yaitu 4X1 plus 8X2 sama dengan 120. Ini diambil dari nilai solusi tadi. Nah, kita di sini akan mengeliminasi. Maksudnya eliminasi ini kita akan mendapatkan nilai yang dimana yang kita eliminasi ini adalah nilai dari solusi tadi dan nilai poinnya tadi. Maaf. Nah, di sini untuk nilai poinnya 5X1 plus 10X2 sama dengan 150, dan ada 4X1 plus 8X2 sama dengan 120 untuk nilai solusi tadi ya. Nah, kita akan mendapatkan hasil sini 4X1 kurang 4X1 sama dengan 1, tapi satunya tidak kita tulis, dan untuk 10X2 kurang 8X2 hasilnya 2X2. Nah, 150 kurang 120 jadi hasilnya 30. Nah, maaf. Nah, di sini untuk nilai X-nya kita bagi 2, jadi 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi, kita akan mendapatkan nilai fungsi tujuannya, yaitu fungsi tujuan untuk meminimalkan biaya pada jenis bahan
baku. Nah, di sini sudah kita dapatkan tadi seperti ini. Kalau di sini tadi nilai ponnya 150 dan untuk nilai solnya 120. Ini tadi sudah kita kurangkan dan hasilnya 30. Jadi 30 bagi 2 sama dengan 15. Ini adalah fungsi tujuannya. Nah, jadi kesimpulannya untuk meminimalkan biaya pada jenis bahan baku adalah 15. Jadi bahan bakunya itu yang akan digunakan yaitu 15. Oke. Terima kasih banyak dan akhir kata wassalamualaikum dan saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas.